lama banget kayak gitu. Nah itu yang membuat responden menjawab nggak jujur supaya itu tapi bukan pertanyaan sensitif itu supaya ini ya supaya ini apa namanya supaya mengelabui si peneliti kayak gitu. Kalau sensitif contohnya kayak gimana? Misalnya kayak gini. Misal kalau pemilu, misal kalian jadi ini lembaga survei kayak gitu, lembaga survei politik kayak gitu. Habis itu mau pemilu, terus kalian tanya kepada misal bapak-bapak, misi Pak mau tanya kira-kira nanti Bapak milih paslon nomor berapa Pak? Nomor 4, apa nomor 5, apa nomor 6 kayak gitu. Habis itu, oh kata si Bapak, kayaknya ini dari partai politik si ini dah. Ini kayaknya dia kalau misal gue jawab ini gue dikasih duit kali ya kayak gitu. Oh saya dari nomor 6 kayak gitu, saya mau memilih nomor 6 gitu. Nah itu yang disebut dengan pertanyaan sensitif. Atau dia memungkinkan responden untuk menjawab gak jujur kayak gitu. Yang kedua, bias itu bisa disebabkan karena kurangnya respon dalam kelompok tertentu. Contohnya, misalnya survei dilakukan pada jam kerja. Misalnya kita mau ngelakuin survei terhadap rumah-rumah warga kayak gitu. Pas tanya rumah warga, nah ternyata kita pengennya responden cowok, tapi ternyata responden cowok bapak-bapaknya lagi pada kerja kayak gitu. Nah itu yang disebut dengan kurangnya respon. Ya udahlah, daripada nanya si dia bapaknya kerja, kita cari yang bapak-bapaknya ada aja. Nah itu yang disebut dengan bias. Jadi dia tiba-tiba mau ganti aja nih sampel, daripada capek ya udah terlanjur sampai sini, ya udah si tetangganya aja kayak gitu. Nah itu yang disebut dengan kurangnya respon. Yang ketiga, tidak bersedia menjawab pertanyaan atas kemauan sendiri. Nah, kalau yang ketiga ini contohnya tadi, kalau misalnya pemilu, terus Bapak kira-kira nanti paslon nomor 4, 5, sama 6, Bapak milih yang mana? Gitu. Habis itu si Bapaknya gini, aduh saya belum kepikiran nih mau milih yang mana, kayaknya saya belum tahu deh mau milih apa enggak, kayak gitu. Nah itu yang dibilang dengan tidak bersedia menjawab pertanyaan atas kemauan sendiri, kayak gitu. Terus yang keempat, bisa juga disebabkan oleh pertanyaan yang terlalu diarahkan atau karakteristik dari wawancara. Contohnya misalnya masih seputar politik tadi, misalnya gini, Pak, Bapak nanti pemilihan nanti Bapak milih paslon nomor 6 kan, kayak gitu. Nah itu yang disebut dengan kenapa dia pertanyaannya diarahkan kayak nomor 6 kan, kayak gitu. Nah itu adalah salah satu bias juga dan sebab teknis lainnya. Misalnya kesalahan perekaman, kesalahan pencatatan atau sebagainya. Contohnya gimana? Misal kalian mau melakukan wawancara kayak gitu. Misal kalian mau lakukan wawancara, terus daripada nyatet kayaknya kecepatan nih orang banyak ngomong, ya udah kita rekam aja. Terus pas direkam kayak, dia ngomong apa sih? Ngomong aduh, ada, apa idih kayak gitu. Oh kayaknya aduh deh. Nah itu bisa aja kita salah gitu. Bisa aja kita salah sehingga kita menyebabkan sampel itu jadi nggak benar gitu, jadi nggak valid kayak gitu. Nah itu yang disebut dengan bias atau kesalahan pencatatan. Misalnya ya udahlah kita catat buru-buru kayak gitu. Terus pas kita lihat tulisan apa ya ini tadi ngomong apa ya dia, aduh lupa lagi. Ya udahlah ini aja biar cepat selesai. Nah itu yang disebut dengan sebab-sebab kesalahan teknis lainnya kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, sekarang kita masuk ke penentuan jumlah sampel. Nah, di sini ada menggunakan rumus Slovin. Kalau misalnya di dalam statistika itu, N kecil itu dilambangkan dengan jumlah sampel. Sedangkan kalau N besar itu, N kapital itu dilambangkan dengan populasi. Nah, ini E-nya itu adalah alfa. Ini E sama dengan alfa. Oke, contohnya gimana? Contohnya misalnya kan kalau tadi kita cuma membahas misalnya kita di stratified. Misalnya di stratified ini ada desain mode, ada game tech, ada animasi. Misalnya tadi kita contohnya populasinya ada 50, ini populasinya ada 30, ini populasinya ada 20. Kita tadi kan misalnya dia ngambil cuma 5 populasinya, ini ngambil 3, ini 2. Sebenarnya nggak kayak gini.
sebenarnya ada cara perhitungan untuk pengambilan sampelnya. Gimana? Ini rumusnya kayak gitu. Nah, yang pertama ini jumlah sampel. Nah, misalnya kayak gimana? Misalnya kita tahu nih di Polimedia di jurusan desain ternyata kita mempunyai populasi ada 1.000 orang di jurusan desain. Kemudian kita mau lihat nih sebenarnya sampel yang kita ambil itu idealnya berapa sih kayak gitu. Nah, di sini ada alfa. Alfa itu biasanya digunakan oleh peneliti 5% atau 10%. Alfa itu apa sih? Alfa itu adalah tingkat kesalahan maksimal yang kira-kira kita gunakan kayak gitu. Misalnya kita mau melakukan kapan kita menggunakan 5% atau 10% itu terserah. Tapi biasanya umumnya yang digunakan adalah 5%. Misalnya kayak gini, misal kita mau melakukan penelitian terhadap mahasiswa polimedia kayak gitu. Nah, kayaknya kita kesalahannya 5% itu cukup deh. Kesalahan itu apa aja? Kesalahan itu yang tadi, yang bias-bias itu. Jadi bisa disebabkan oleh kesalahan perekaman atau kesalahan mahasiswa jawabnya bohong atau yang lainnya kayak gitu. Nah, itu kita misalkan aja dia 5%, itu boleh. Kalau 10% contohnya kayak gimana? Misal 10% kita mau melakukan penelitian se-Indonesia kayak gitu. Tapi kayaknya kalau ke Indonesia 5% tuh kayaknya kesalahan kita kayak nggak mungkin banget nggak sih? Kayaknya 10% deh kayak gitu. Batas kesalahannya kayaknya 10% dah. Nah, itu yang disebut dengan alfa. Jadi dia batas tingkat kesalahan maksimal kayak gitu. Nah, kemudian di sini misalnya kita menggunakan alfa 5%. Jadi dalam suatu penelitian kalau misalnya ada di soal, biasanya dia diberitahu alfanya itu yang digunakan berapa. Atau misalnya dia kalau kita melakukan penelitian sendiri, baru kita menentukan alfa yang kita gunakan berapa, apakah 5% atau 10%, kayak gitu. Nah, ini contohnya gimana? Contohnya tadi, kita melakukan penelitian terhadap Polimedia. Nah, ternyata di Polimedia itu ada 1.000 orang. Nah, 1.000 orang itu mahasiswa desain mode itu ada 500. Mahasiswa Gamtek itu ada 300. Mahasiswa animasi itu ada 200 kayak gitu. Nah, ini 1.000. Ceritanya ini udah mencakup semua Polimedia kayak gitu. Nah, gimana cara ngitung berapa sampelnya? Oh, berarti berapa sampelnya sama dengan N-nya berapa? N-nya adalah 1.000 dibagi rumusnya adalah 1 plus N-nya berapa? N-nya adalah 1.000. E-nya berapa? E yang kita gunakan misalnya 5%. Berarti 0,05 kayak gitu. Terus dikuadratkan. Berarti berapa? Berarti 1.000 dibagi 1 plus berapa nih? 0,05 kali 0,05. Bentar. 0,05 kali 0,05. Berarti ini plus 1.000 dikali 0,025. Nah, berarti gimana? Berarti 1.000 dibagi 1 plus 2,5. Hasilnya adalah 1.000 bagi 3,5. Hasilnya adalah 285,7. 285,7 berarti kalau dibulatkan hasilnya adalah 286. Kenapa dibulatkan? Karena data ini kan adalah jumlah responden. Jumlah responden termasuk data diskret. Jadi dia harus bulat, nggak ada koma-komanya. Oke, kita dapat nih. Oh, berarti N yang digunakan itu adalah 286. Oke, berarti seluruh responden di sini kita gunakan adalah 286. Gimana cara kita menghitung berapa responden desain mode? Caranya adalah NH itu adalah populasinya. Jadi populasi si strata. Misalnya untuk desain mode berarti dia populasinya adalah 500. Karena populasinya di sini 500 ya. Populasi desain mode dibagi jumlah populasi keseluruhan. Populasi keseluruhan adalah 1.000 dikali jumlah sampel yang kita dapat tadi 286. Oke, dikali 286. Berarti hasilnya adalah 500 bagi 1.000 kali 286. Hasilnya adalah 143. Oke, berarti responden yang dipilih dari desain mode itu adalah 143. Kayak gitu.
Terus kemudian gimana kalau misalnya yang game tag? Oh, yang game tag populasinya berapa? Populasinya 300, berarti 300 per 1000 dikali 286. Berapa dia? Coba 300 per 1000 kali 286. Kali 286. 85,8. Berarti 85,8 atau kita bisa buletin jadi 86. Kayak gitu. Terus satu lagi apa? Game tag, abis itu animasi. Di sini ya. Nah, animasi itu berarti dia 200 per 1000 dikali 286. Berapa? 200 bagi 1000 dikali 286. Itu hasilnya adalah 57,2. Hasilnya ada 57,2 atau dibuletin jadinya 57. Oke, kita cek jumlah sampel keseluruhan. Berarti yang game tag itu ada 143, yang apa tuh tadi? Yang DM ada 143, yang game tag itu ada 86, yang animasi ada berapa? Ada 57. Coba kita jumlahkan. Oh, ternyata pas dijumlahkan hasilnya adalah 286. Berarti sudah sesuai. Wah, berarti populasi yang kita ambil dari desain mode itu cuma 143, dari game tag itu dari 300 orang kita ngambil 86, dan dari animasi itu dari 200 orang kita ambilnya 57. Kayak gitu. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Oh iya Bu, itu kan kalau 0,05 dikali 0,05 bukannya 0,0025 ya Bu ya? Iya, ini 0,0025. Tapi kalau di ini kali ini benar 2,5 sih. Coba cek. Oh iya. Ya kan? 1000 kali 0,0025. Nah, 2,5 kan? Iya benar. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Paham perhitungannya? Nah, aku pastikan ini keluar di kuis. Silahkan belajar lagi. Paham? Kalau anak Kemtek mah gampang kan? Wah. Oh iya, tadi yang NH tadi apa Bu? Kalau NH itu populasi per klasternya, per stratanya. Oh yang kayak game tag animasi Ya. itu ya? Jadi kita di sini kan dia populasi semuanya ada 1000 nih. Nah, kita tahu nih populasi desain mode itu 500. Makanya NH di sini adalah NH yang untuk desain mode itu adalah 500 lah. Kok begini ya? Gimana nih caranya? Oke. Nah, ini. Masih. Udah lah. Kayak gitu, guys. Gimana sih cara gedeinnya? Nah, ini guys. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas dari pertemuan hari ini? Jelas Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ya ini kuisnya ya?
Kayaknya kalau kuisnya ini yang samplingnya yang keluar 2 lah. Kalau yang itunya mungkin 1 soal. Kuis boleh bawa kalkulator gak, Bu? Boleh. Tapi jangan kalkulator HP. Kalau misalnya yang bawa kalkulator HP, HP-nya aku sita sampai akhir semester. Kuisnya juga setengah-setengah kok, jadi setengah di dalam, setengah di luar. Jadi kalau kalkulatornya bisa gantian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Tetap boleh bikin cheat sheet ya, Bu? Cheat sheet-nya nanti pas UTS. Oh, pas UTS. Kalau kuis enggak? Tidak. Oke. Kasih, Bu. Yuk. Ada lagi? Iya. Bu, boleh bawa kertas coret-coretan nggak kalau kuis? Enggak, aku yang sediain. Oh, boleh. Baik. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan untuk kuliah hari ini. Benar nggak ada kan? Kalau misalnya ada yang mau tanya lagi, terus habis itu misalnya malu-malu, boleh nanya via chat. Chat aja. Kalau misalnya, Bu, saya yang ini ternyata belum paham. Ternyata yang ini nggak tahu. Ternyata yang ini kelewat. Atau ternyata tadi ini bedanya apa ya? Saya nyatet tapi saya nggak tahu. Ini apa yang saya tulis kayak gitu. Nah itu nggak apa-apa. Chat aja. Kayak gitu. Asal ngechatnya jangan pas kuis ya. Oke, kalau sudah kita cukupkan untuk kuliah hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam banyak yang jawab. Astagfirullah. Wajib itu. Ya udah, dadah. Assalamualaikum.